Oke, balik lagi di series Bootstrap. Ya, hari ini kita akan bahas untuk masuk ke episode ke-7, membahas tentang utility class seperti margin, padding, flex, display, dan position. Tapi sebenarnya ini udah pernah kita bahas di series sebelumnya ya. Jadi sebelum series sebelumnya kita udah pernah bahas sedikit di bagian episode kedua ya. Dan di text utility artinya, dan satu lagi tuh di responsive layout container ya di series 3. Jadi kalau untuk mau pelajarin dulu sebelumnya, silakan aja pelajarin series-series sebelumnya ya, biar nanti di bagian series ke episode ke-7 ini ya, maksudnya kamu jauh lebih proper nih mempersiapkan apa-apa saja yang perlu dipahamin lebih lanjut. Oke, kita pahamin dulu ya. Apa itu utility class di Bootstrap? Jadi, utility class adalah kelas instan yang disediakan Bootstrap untuk mengatur layout tanpa perlu menulis CSS manual. Dengan utility class, kita bisa mengatur margin, padding, ukuran, posisi, flexbox, display, alignment, dan responsive. Jadi, intinya cukup pakai kelas, layout langsung berubah. Oke, jadi dengan penggunaan utility class di Bootstrap ya, speed and consistent, artinya kita buat UI slicing itu jauh lebih cepat dan modelsnya atau stylenya itu konsisten. Oke, nah kita pahamin dulu ya. Beberapa utility class seperti margin utility itu biasa disingkat dengan M. Oke, kita cek dulu di sini margin. Oke, nih margin utility itu biasa disingkat dengan M gitu ya. Oke. Terus kalau kita cek lagi, di sini ada padding utility, biasa disingkat dengan P ya. Ya, sebelumnya ini udah ada topik kita bahas tentang padding ya. Apa itu padding atau apa itu margin, jadi silakan tonton di episode sebelumnya. Oke, berikutnya lagi kita cek lagi. Di sini ada flexbox utility. Jadi kalau kita lihat flexbox utility, ketikan aja di sini flexbox, sorry. Oke, ini dia. Ya. Flexbox option ya. Jadi flexbox utility itu kita benar-benar bisa manfaatkan untuk membuat si komponen tadi ya sesuai dengan layout kebutuhan kita nih ya. Jadi misalnya nanti ada heading di sisi kiri, ada button di sisi kanan yang sejajar kayak gitu. Nah, itu nanti kita bisa pakai si flexbox gitu ya. Terus kita cek lagi. Di sini ada display utility, di block, di non, di LG flex ya. Itu merupakan gambaran display utility ya. Jadi bagaimana nanti kita akan buat sebuah heading misalnya ya yang sifatnya nanti di block, dan apa bedanya kalau nanti di non gitu ya. Terus ada position utility, position relatif ya. Jadi posisi yang benar kita desain ya untuk tata letak layout sesuai dengan UI yang mau kita buat. Oke. Nah, kapan utility class dipakai? Jadi, utility class itu dipakai ketika kita butuh layout tanpa perlu custom CSS, ya. Terus kita bisa buat dengan utility class, kita bisa buat dashboard admin atau form UI atau form CRUD, ya, dan komponen lainnya untuk kebutuhan si aplikasi kita. Oke, jadi jauh lebih cepat nih dalam penggunaan dan pemanfaatan dari komponen-komponen yang tersedia, termasuk si utility class ini. Oke, langsung aja kita hands on ke projectnya. Oke, pertama di sini saya kasih BG Light ya, padding 4. Sorry. Oke, nah pertama saya mau buat sebuah header dulu ya, header komponen ya. Di dalam ini saya buat dulu teksnya ya. Atau kita buat the flex-nya dulu deh kayak gini. The flex. Oke, terus saya kasih heading misalnya daftar pasien IGD. Oke. Terus saya kasih button di sini misalnya tambah pasien. Oke ya. Jadi kan ini masih kayak gini ya, masih jelek ya gitu ya. Nah, kita sekarang tambahin dulu kelas button. Saya buat misalnya BTN warnanya primary, warna biru seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, si tombolnya itu ngikutin label ya. Si judul lah, saya bilang H3 tadi. Saya maunya si tombol tambah pasien tuh adanya letaknya di sisi kanan ya. Dan daftar pasien IGD itu letaknya ada di sisi pojokan kiri ya. Mungkin pernah sering kita gunakan atau lihat aplikasi yang kayak gitu layoutsnya. Oke, kita ketikkan aja just TV content between. Oke, itu ya, udah posisinya di kanan gitu ya. Oke ya, terlihat ya, udah posisi kanan. Sorry, ini padding 4-nya tadi typo ya, 44 ya. Harusnya dia punya jarak antara kanan dan kiri kalau saya save kayak gini. Jadi daftar pasien dan data tambah pasien itu punya jarak dengan P4, padding 4. Oke, di sini kita kasih align item.
Artinya di sini komponen dari si daftar pasien IGD heading tadi dengan tombol tambah itu letaknya di tengah-tengah. Oke, seperti itu ya lebih kurang. Jadi sekarang kita udah punya. Nah sekarang kita coba rapiin si daftar pasien ini. Saya mau jadikan bold ya. Boleh lihat episode sebelumnya tentang text utility ya. Jadi kita udah bahas ya, full bold terus M0. Oke. Nah, di button primary-nya ini kita pakai the flex. Ini sama ya, biar buat tulisannya itu letaknya di tengah dari tombol. Item center. Silakan kalau nanti ini ada icon, kamu bisa pakai ikonnya ya, biar punya jarak. Jadi kalau misalnya kamu pakai icon di sini seperti ini, kita pakai B plus. Tuh, kayak gitu ya, tambah pasien. Oke, untuk belajar icon cek aja di episode ke-6 ya. Kita udah bahas tentang icon dan third party iconnya. Oke ya. Nah, berikutnya ini udah jadi ya, satu gambaran untuk kita punya heading terus ada tombol tambah pasien. Nah, ini kalau misalnya dimaksimiskan, nah itu tombol tambah pasien itu tetap ada di kanan gitu ya, di sisi kanan. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di bawah si div ini saya mau buat sebuah cut container ya. Jadi ini saya buat dulu row. Oke, baris berikutnya ya. Nah, di bawah ini saya mau buat cut. Oke, cutnya nanti isinya ada beberapa item ya. Tapi sebelumnya saya mau buat cut body dulu. Oke, isi dari cut body misalnya saya buat H5 Budi Santoso. Oke ya, tuh ya terlihat ya. Terus nanti kita desain lagi ya. Ini saya buat laki-laki 45 tahun. Oke ya, lebih kurang kayak gitu. Dah, sekarang coba kita desain lagi cut-nya ya. Pertama, si rows-nya ini kan dengan atas tuh, dengan title itu terlalu apa ya? Terlalu luas ya, terlalu dekat gitu ya. Nah, kita harus kasih margin ya. Di sini saya buat margin bottom 4. Jadi kalau saya save, dia udah punya jarak tuh. Margin bottom 4. Oke, di rows-nya saya buat G3. Di cut-nya kita akan eksekusi ya. Cut-nya kita kasih position relatif. Oke, shadow SM. Oke, itu ya terlihat ya ada shadow-nya. Nah, apa bedanya dengan position relatif gitu ya? Tanpa kasih cut dengan position relatif. Jadi sebenarnya gini, ini ntar kita akan buat dulu si cut-nya ya itu berada di dalam kolom ya gitu ya. Jadi ini saya buat misalnya kolom MD3. Kayak gitu. Jadi nanti ini ada beberapa kolom. Nah itu. Jadi kalau nanti pas MD3 ya artinya layar ya layarnya dengan medium nanti itu dibagi sebanyak 3 gitu ya. Kalau terlalu kecil kita buat aja kalau MD4 kayak gitu. Oke, kita rapikan dulu nanti kita copy aja si kolom masing-masing. Oke ya. Nah, di sini di dalam bagian ini saya pengen buat span ya isinya itu Bates Denger gitu. Oke, isinya misalnya Argent. Oke, itu ada di atas ya. Nah, sebenarnya saya pengen dia itu ada di pojokan, di dekat Budi Santoso sebelah kanan di pojokan. Coba kita kasih gini. Position relatif, position absolute ya. Absolute. Oke, itu ya sudah nampak ya. Tapi dia adanya di pojok kiri atas. Kita maunya di kanan ya. Kita coba dulu. Top 0, N 0. Oke, udah nampak ya. Udah ada di posisi kanan atas si tulisan Argent-nya. Oke, kita kasih jarak itu terlalu dekat dengan si cut. Kasih M2, udah nampak ya. Terus kita kasih PX3. Oke, dengan ukuran ya. Jadi dia nggak terlalu sempit si badge-nya dengan teks ya. Terus kita kasih PY2. Oke, jadi tidak terlalu rapat juga. Oke ya. Nah, itu gambarannya. Nah, silakan aja kamu buka dokumentasi terkait yang M, PX, PY, yaitu kan cuma padding ya. XY itu apa? Silakan dilihat di dokumentasi di Bootstrap tadi terkait PX dan PY. Jadi kalau misalnya kamu mau pelajarin lagi, silakan ambil padding. Mau margin, mau padding, dokumentasinya hampir di tempat yang sama lah gitu. Kita ambil dulu margin. Nah ini ya.
Jadi kapan kita pakai PX, kapan pakai ini X, Y tadi ya. Ada PX, ada PY ya. Nah ini class boot untuk left dan right itu sama, kalau Y itu top dan bottom itu sama. Makanya kalau kita gunakan di sini PX dan PY itu untuk memperluas ya area tombol dengan badge kita gitu ya, biar tidak terlalu rapat. Oke, kira-kira dapat gambarannya ya untuk si tulisan Argent itu seperti apa. Nah, di H5 kita tambahkan ya font bold. Oke, terus kita tambahkan lagi margin bottom 1. Oke, di gender kita kasih text smooth dan margin bottom 2. Oke, udah terlihat ya. Nah, itu untuk area di identitas ya kita bilang. Nah, sekarang kita buat data lagi berikutnya ya masih di dalam card body, tapi kita mau pakai secara konsep di flex. Oke, misalnya isiannya gini, saya buat span nomor RM nih contoh aja ya. Terus span lagi di sini RM-nya misalnya 00922 contoh aja. Nah, ini kan gini. Oke, ada nomor RM, ada RM-nya berapa. Nah, sekarang kita buat dulu. Kalau kita aktifin justify content between, nah itu dia. Jadi ketika kita kasih justify content between, dua span yang tadi ini ya akan punya jarak ya. Yang satu kiri, yang pertama nih, yang satu kanan banget nih ya. Nah, ini kalau misalnya kita tambahin misalnya FW bold. Oke. Nah, itu nomor RM gitu ya. Terlihat ya. Nah, terus kalau kita tambahin ini text secondary. Ini warna ya, silakan pelajarin di episode sebelumnya tentang warna. Text secondary. Oke, untuk yang RM-nya saya buat kelas FW bold. Oke, nah itu dia, RM-nya sudah keluar. Nah, berikutnya kita tambahin coba satu lagi data ya. Masih di dalam tempat yang sama, the flex. Oke, kita tambahin data misalnya tombol. Misalnya tombol pertama ini BTN outline primary. Berarti warna biru tapi tidak fill ya, warna colornya cuman garis pinggirnya aja, detail. Oke, kayak gitu. Terus saya mau tambahin button lagi, buttonnya misalnya isi CPPT. Oke, warnanya sesuaikan aja, misalnya saya buat warna biru. Oke. Nah, sekarang kita buat dengan cara yang tadi, the flex justify content between. Nah, itu langsung dia punya jarak tuh antara tombol detail dengan tombol isi CPPT. Nah, saya buat gap tuh. Oke. Nah, berikutnya di button outline ini kita buat buttonnya maksimal ukurannya kayak gitu. Ya, lebar W100 kita buat. Oke. Gitu juga yang di sini kita buat misalnya W100, width 100. Oke, artinya biar apa? Besarnya seimbang 50-50 ya, tanpa terus kita pakai grid ya untuk buat buttonnya. Jadi karena gini, nanti kalau card kita ukurannya dibuka di laptop, nanti ukuran cardnya itu kayak gini ya. Nanti kalau dibuka di mobile ukuran cardnya kayak gini. Oke, nah lebih kurang seperti ini. Nah sekarang coba kita copy untuk menambahkan pasien kedua. Oke, ini pasien kedua. Oke, misalnya namanya Dedi Kurniawan. Oke, statusnya badge-nya selesai, warnanya hijau. Oke, kayak gitu. Oke, usianya misalnya 23 tahun, RM-nya 009278. Oke, kayak gitu lebih kurang. Oke, karena selesai di sini kita buat lihat CPPT, warna sukses. Oke, berikutnya kita tambahin pasien ketiga. Misalnya pasien ketiga keterangannya kita buat pemeriksaan ya. Pemeriksaan warna kuning, namanya misalnya Putri Wulandari. Oke, misalnya usia 18 tahun, di sini kita ganti perempuan. Oke, nomor RM-nya 009872. Oke, contoh aja nih ya. Oke, jadi statusnya pemeriksaan di sini tetap warna biru. Dan di sini isi CPPT. Oke, lebih kurang kayak gini. Nah, ini kalau kita maksimalkan, nah itu dia. Jadi ukurannya satu baris dibagi 3 card gitu ya, dengan ukurannya 4. Karena kan kita kalau kamu belajar lagi balik di episode sebelumnya tentang grid, kamu akan paham ya. Oke, jadi ini kalau dibuka di mobile nanti seperti ini. Oke, kalau dibuka di desktop seperti ini.
Oke ya, ini fungsi kita memahami dan mempelajarin case tadi. Oke, sekarang pasien pertama sudah, pasien ketiga sudah. Clear ya? Jadi case kita secara garis besar dapat gambarannya. Nah, bagaimana kalau kita mau buat nomor antrian nih? Ya, oke, sekarang kita akan custom dulu. Misalnya kita berada di pasien pertama dulu untuk sampel. Oke, nah kita lihat di bawah si konten nomor RM, di sini kita mau buat nomor antrian. Oke, saya buat the flex gini. Oke, spans antrian. Oke, spans A22. Oke, kayak gitu tuh gambarannya. Oke, bagaimana biar dia kanan kiri? Kita latihan lagi pakai justify content between. Oke, sekarang di sini kita kasih text secondary. Di sini kita kasih kelas FWBot. Itu A22. Ya, jadi udah ada antriannya tuh gitu ya. Nah, kalau ini mau di-copy, silakan aja copy untuk di pasien kedua. Nah, nanti kalau udah pakai database, kita udah cerita nanti di series berikutnya ada backend-nya, ada database-nya. Wah, ini lebih interaktif banget nih. Oke, saya buat kayak gini. Terus satu lagi di sini saya buat 25. Oke, lebih kurang kayak gitu. Ya. Nah, ini udah clear ya gambarannya. Artinya kalau kita maksimalkan itu seperti itu. Ya. Nah, ini pemanfaatan dan penggunaan dari materi kita lanjutan terkait tentang margin, padding, flex ya, terus justify content, align item ya. Nah, kita sekarang coba pahamin yang tadi ini udah ya, position utilities ya, yang untuk bikin batch yang ada di ujung kanan ini ya. Awalnya kan dia ada di sisi kiri atas, terus kita kasih position absolute ya, dia ada di sisi kanan. Nah, tapi karena belum rapi atau belum punya padding, kita kasih M2 PX3. Nah, lebih kurang kayak gitu ya. Nah, di bagian yang possession utility. Nah, di sini ada display utility. Nah, sekarang kita coba. Untuk display utility sebelumnya di series sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Jadi maaf, di episode sebelumnya kita udah pernah bahas. Nah, silakan aja lihat di episode sebelumnya tentang display utility. Tapi kita ulang lagi materinya di dalam case kita hari ini. Oke ya, jadi ini saya perkecil dulu area di bagian ini ya. Artinya selesai untuk bahas di bagian ini. Oke ya. Nah, di sini saya mau kasih gambaran untuk bikin cut ya. Kita akan pahamin display utility seperti apa. Oke, saya buat border dulu deh gitu. Border. Oke, di dalamnya kita buat dulu bordernya itu warna putih. Terus rounded ujungnya ada shadownya. Oke, kita kasih jarak MT3. Oke, ini ya ada jaraknya ya, MT3. Oke, nah di dalamnya saya akan buat beberapa sampel ya penggunaan dari si display utility, misalnya di blok seperti apa dan lain sebagainya. Oke, contohnya gini, ketika saya buat misalnya gini, judulnya kita buat gini dulu, di blok. Oke ya. Terus saya buat ini list pasien IGD. Rawat inap. Oke. Nah, kita buat dulu warnanya ya. Misalnya warna kuning. Nah, itu di blok tuh kayak gitu. Oke. Terlihat ya kira-kira. Nah, sekarang kita buat lebih menarik lagi. Ujungnya kita buat rounded. Tuh, udah nampak ya, terlihat rounded ya. Terus kita buat shadow. Udah nampak ya ada bayangannya. Terus kita buat padding biar nggak terlalu rapat sama teks. Nah, itu ya, kayak gitu jadinya. Oke ya, jadi mudah-mudahan dapat gambaran ya ketika kita improvisasi. Oke, jadi buat ini list pasien rawat inap gitu. Dan nanti tinggal buat misalnya di bawahnya ada table ya. Misalnya di bawahnya ada table, ada data ya. Oh sorry. Tinggal dilanjutin aja case-nya diimprove aja. Misalnya nomor RM. Sorry, kita update dulu ke TH.
Nomor RM, di bawahnya TH, nama pasien, TH, kamar. Oke ya. Nah, ini tinggal dibuat kelas table strip ya, stripped. Nah, terus tambahin aja sih tbody, TR misalnya, RM-nya, nama Eko, kamarnya misalnya flamboyan E22. Udah, lebih kurang kayak gitu ya. Jadi itu kalau tadi kita pakai yang namanya di block. Nah, sekarang kita coba pakai di inline block ya. Jadi di bagian ini saya persempit dulu. Oke. Jadi di sini misalnya saya kasih BR aja dulu. Oke, kita akan coba. Di sini saya pakai D inline block. Pakai K. Nah, misal datanya di sini misalnya pasien IGD exit, contoh aja ya. Nah, warnanya misalnya Denger, merah. Oke, terlihat ya. Terus saya buat rounded, sama kayak tadi. Saya buat shadow. Oke, saya buat padding 3. Dah, itu ya. Ketika pakai di inline ya seukuran ya. Exit itu misalnya meninggal. Tuh ya. Jadi dia ngikutin seukuran teksnya tadi gitu. Kalau kita pakai di inline ya, di inline block. Jadi seukuran daripada si teksnya tadi. Oke, dapat gambarannya ya. Nah, misalnya kalau kita pakai flex, contoh ya, di atas tadi udah kita coba pakai flex ya, nih. Yang di pertama, nah ini kan kita pakai flex ya, untuk tulisan urgent-nya. Nah, itu juga silakan gitu ya, kalau misalnya mau memanfaatkan si flex ya. Jadi dia bisa dipecah-pecah gitu ya dalam satu grid ya, komponen. Misalnya dalam satu grid komponen column, kita bisa manfaatin areanya. Oke, jadi kalau misalnya mau penerapannya, contoh saya buat kayak gini. Di sini saya mungkin buat the flex kayak gitu. Terus saya buat kelas misalnya BG info, warna aja. Di bawahnya ini misalnya flex 1. Oke ya, itu ya. Nah, ini coba kita custom, kita tambahin nih rounded, paddingnya 2. Nah itu. Oke, ini saya kasih margin dulu ya, biar ada jarak sama pasien exit. Nah itu, flex 1. Oke, teksnya kita buat putih, Nah, jadi kalau ini kita copy, kita punya flex 2, ya udah dia di sebelahnya. Kita punya flex 3, dia di sebelahnya. Nah, biar dia setiap flex punya jarak, kita buat aja di sini gap 2. Tuh ya. Jadi semua flex punya jarak dengan sama ya, 2 gitu. Nah, itu gambarannya kalau misalnya kita flex. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pakai grid ya gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai grid, sebelumnya kita udah pernah pelajarin ya, bagaimana kita pakai grid. Jadi contohnya aja misalnya D grid. Oke, di bawahnya di sini misalnya saya buat warna secondary ya, warna abu-abu ya. Oke, misalnya nih grid 1. Oke, ini grid 2. Oke, kita buat lebih bagus lagi. Kita tambahin P2. Rounded dulu ya. Rounded, terus kita tambahin P2, padding. Nah itu gridnya. Shadow, silakan mau kasih shadow. Oke, di sini juga P2, rounded, shadow. Oke ya, itu grid. Nah, sekarang biar gridnya punya jarak ya, kita tinggal tambahin misalnya jarak ke atas MT3 ya. Jadi jarak antara grid itu dengan flex MT3, terus kita kasih misalnya gap 2. Itu ya. Jadi gridnya itu punya jarak. Oke, dapat gambarannya ya. Nah, kalau secara konsep terkait tentang si di block dan di MD non ya, itu gambaran kayak gini. Ini udah pernah kita bahas, kita reminder aja ya. Gambarannya seperti apa. Oke, contoh misal gini, saya punya di block. Oke. Misalnya notisnya gini. Hanya tampil di mobile. Oke. Dapat gambarannya. Dan di bawahnya saya punya di non.
tampil di desktop. Oke, ini ya tampil di mobile, tampil di desktop. Tapi sekarang kita perbaikin dulu. Kita tambahin di MD0. Berarti nanti kalau ukurannya kecil dia tidak terlihat gitu ya. Padding 2, warna merah, misalnya teksnya putih, rounded, jaraknya 2. Oke, clear ya sampai situ ya. Kasih jarak sama di atasnya MT2. Jadi hanya tampil di mobile. Jadi kalau misalnya kita resize, nah itu udah nggak nampil kan yang teks merah tadi. Ya. Tuh kalau di mobile tampil, kalau udah resize nggak ada tuh. Nah, itu gambarannya. Nah, misalnya kita manipulasi yang di sini. Misalnya di sini BG primary. Oke, warna biru. Tapi waktu desktop ya, waktu desktop gini nanti tampil. Nah, sekarang kita tambahin. Kita balik logiknya. Di MD block. Padding 2. Oke, kita kasih MT2. Nah, ini clear ya. Jadi kalau misalnya di desktop, tampil di desktop itu yang biru itu tampil. Ya, tiba di mobile, ukuran mobile. Oke. Nah, yang hanya tampil di mobile itu yang tampil. Oke ya. Udah terlihat ya lebih kurang gambarannya kapan kamu pakai konsep utility dari si komponen yang disediakan utility class. Oke, kita lanjut ke episode ke-8, tapi pahamin dulu pola yang di episode ke-7. Jadi nanti kalau kita lanjut di series dan episode berikutnya, itu jauh lebih proper pemahamannya. Oke, thank you.